Masya Allah sampai lupa. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan, karena saudara-saudara sudah dari tadi maghrib, sekarang juga udah pukul hampir jam 1. Tetapi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Karena saya habis cabut gigi dari jadi masih sakit saya punya gigi. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, iblis, syaitan, iblis kalau mau merusak, iblis kalau mau merusak, mengganggu, menggoda manusia, dengar zikir, konsentrasinya iblis rusak. Konsentrasinya rusak, langsung hilang, langsung lupa. Siapa namanya dia? Oh, saya lupa, kata iblis. Saya lupa karena saya habis dengar zikir tadi, kata iblis, makanya saya lupa. Jadi saya tanya, semua jawab yang keras. Kalau ada yang terganggu pikirannya, terganggu otaknya, terganggu konsentrasinya dengan zikir, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, berarti siapa? Saudara-saudara, bukankah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi arba, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada 4 kalimat, saudara-saudara. Dan engkau bisa memulai, bisa mendahulukan yang mana saya dari 4 kalimat ini. Apa itu? Subhanallah subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum khairu a'malikum. Ingatlah, ketahuilah, akan aku terangkan, akan aku jelaskan, akan aku beritahukan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, amal kalian yang paling bagus, amal yang dimana itu adalah perilaku kalian yang sangat jernih, amal yang lebih utama, yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan perak kalian, yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kemudian kalian memukul leher musuh tersebut dengan pedang, atau musuh tersebut memukul leher kalian dengan pedang. Maka amal ini lebih baik. Apa kata Rasulullah? Yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling baik, amal yang paling bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita duduk berzikir, kita mengingat, bukan hanya mengingat Allah, tapi kita mengingat Rasulullah. Tadi para ulama, para habaib, para kiai, beliau-beliau menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW, diceritakan bagaimana orang-orang soleh. Dari setiap ceramah pasti dibawakan kisah Nabi Muhammad sedikit, dibawakan kisah orang-orang soleh sedikit. Qala Rasul SAW, zikrul anbiya ibadah, zikrul solihin kafarah, zikrul maut sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Zikrul solihin kafarah, mengingat orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi engkau punya dosa-dosa. Zikrul maut sedekah, mengingat kematian adalah sedekah. Wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur bisa mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan hanya mengingat Allah, tetapi mengingat Rasulullah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para ulama. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Bahkan orang-orang di sekitar puncak yang tidak ikut berzikir, mereka ikut mendapatkan rahmat, sebagaimana kita duduk di
di sini mendapatkan rahmat. Ini perkara yang bagus, ini perkara yang sangat baik yang harus didukung saudara-saudara. Pada malam hari ini, di saat banyak anak-anak muda, banyak pemuda-pemudi Islam yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Sebagaimana kita ketahui, malam tahun baru atau malam sebelum tahun baru, 2-3 hari sebelum malam tahun baru, bukan hanya di puncak, di Jakarta, di mana-mana, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, saudara-saudara, berapa banyak para pemuda-pemudi Islam yang merayakan malam tahun baru tersebut dengan berbuat dosa. Mereka mabok-mabokan di situ, mereka berjudi di situ, mereka melacur di situ, mereka peluk-pelukan, mereka ciuman, mereka berzina. Kondom di mana-mana ditemukan pada pesta-pesta perayaan malam tahun baru. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah mengetahui bagaimana keadaan umatnya nanti kelak di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh nanti di akhir zaman akan ada umat setelah kalian, yang dimana umat setelah kalian mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti budaya, pola pikir, gaya hidup, gaya berpakaian, semua mereka ikuti dari golongan-golongan sebelum kalian. Sekalipun golongan sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob. Apa itu dob? Dob itu binatang kadal sejenis biawak, cuma bukan biawak. Kalau biawak itu warrol, kalau dob itu adalah sejenis biawak, cuma dia lebih kecil dari biawak. Kalau biawak warnanya coklat, kalau dob warnanya kuning. Kalau biawak ekornya licin, kalau dob ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak hukumnya haram, kalau dob itu hukumnya halal. Karena ada takrir dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah melihat para sahabat memakan dob, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu takrir yang bermakna halal, saudara-saudara. Nah, itu kenapa para ulama ahli hadis mereka mengatakan kenapa Rasulullah mengumpamakan masuk ke dalam lubang dob. Karena binatang dob kalau bikin lubang itu sangat sulit. Lubangnya belok-belok ke kanan, ke kiri, ke dalam, naik lagi ke atas. Maka karena begitu sulit lubang tersebut, sehingga Rasulullah mengumpamakan seperti lubang dob. Jadi seperti apapun, bagaimanapun perilaku, perbuatan, ucapan, semua dari golongan-golongan sebelum mereka, umat setelah kalian di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan dan kelompok tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kelompok, apakah golongan yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani yang nanti umat setelah kami mengikutinya? Kul apa qala Rasul faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Nasrani? Coba kita lihat, tadi Habib Muhammad telah menjelaskan bahwasanya tahun baru Masehi bukanlah tahun baru kita, sehingga merayakan tahun baru Masehi bukanlah perayaan Islam, bukanlah perayaan kita, tetapi bertasyabuh, mengikuti, menyerupai adat istiadat orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis tersebut dibawa oleh Habib Muhammad tadi, yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut, digolongkan dengan kelompok tersebut, dibangkitkan dengan kelompok tersebut. Jikalau yang engkau ikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang barat, engkau mengikuti gaya hidup mereka, pola pikir mereka, berpakaian seperti mereka, bertasyabuh kepada mereka, mengikuti ajaran mereka, maka engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat oleh Allah, engkau pun dilaknat oleh Allah. Mereka disiksa oleh Allah, engkau pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya saudara-saudara, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Allah kasih gempa bumi, Allah kasih tsunami, Allah kasih tanah longsor, Allah kasih banjir, Allah kasih kebakaran di mana-mana, kesulitan di mana-mana, kesusahan di mana-mana. Jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan musibah? Ya Allah, kenapa engkau berikan bencana? Ya Allah, kenapa engkau berikan gempa bumi? Ya Allah, kenapa engkau berikan tsunami? Kenapa air laut engkau tumpahkan ke muka bumi? Jangan bertanya kepada Allah, tetapi tanyakan kepada diri saya, Bahar bin Smith. Tanyakan kepada diri kalian. Tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada para pemuda-pemudi kita. Tanyakan kepada orang tua kita. Tanyakan bapak-bapak pertanggungjawaban mereka atas anak-anaknya. Tanyakan kepada anak-anak kewajiban mereka atas orang tuanya dan hak orang tua mereka yang harus mereka laksanakan. Tanyakan kepada para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh agama. Tanyakan kepada para ustadznya, kiainya, para habibnya. Tanyakan kepada guru-guru agama. Tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Tanyakan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran. Tanyakan kepada para pejabat. Tanyakan kepada para aparat. Tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka, para pejabat, para aparat, dan diri kita sebagai umat. Perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang kita lakukan sehingga mengundang bencana, bala, dan musibah dari Allah bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah itu akibat perbuatan tangan kalian. Oleh karenanya cukup saudara-saudara, kembali kita kepada Allah pada malam hari ini. Di saat banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang mengundang bencana dan bala, maka kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Zikir itulah, doa itulah yang menunda, yang menjadi benteng pertahanan untuk menangkis segala macam bencana dan musibah. Sehingga acara-acara zikir seperti ini wajib dan harus didukung oleh pemerintah, pejabat, dan para aparatnya, daripada mereka mendukung dan membiarkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, acara-acara tidak jelas pada malam tahun baru yang bisa mengundang bencana dan bala dari Allah Subhanahu